Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Selamat berkumpul Waalaikumsalam. kembali. Pak Ya, Taslim. Kita sampai di sini. alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Iya. Taslim, Dari Pak si Vietnam Yan. udah nyampe ke sini. Baik Bapak Ibu, kita akan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di main room. Semoga tadi belajar dengan baik ya di roomnya masing-masing. Seperti biasa kita akan doa selesai baca Quran, kemudian nanti akan sharing tausiah. Malam ini sharing tausiahnya Bu Endah. Nah, seperti apa Bu Endah? Nanti kita akan coba dengarkan tausiah beliau. Alhamdulillah nanti Pak Ustadz Taslim tetap ya biasa menutup yang 5 menit terakhir. Mudah-mudahan suara beliau bagus ya, karena soalnya koneksinya agak sedikit kurang bagus di Balikpapan. Monggo Bapak Ibu, kita doa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, seperti biasa juga kami kembali mengumumkan bahwa malam ini adalah malam BBQ untuk publik. Kemudian Asmaul Husna akan kita jalankan pada Ahad sore seperti biasa, dan sisa waktu di antara Ahad dan sampai ke Jumat atau ke Sabtu adalah program intensif yang berbayar. Baik Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan tausiah malam ini yang akan disampaikan, atau Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bu Endah Yanitri. Siapa beliau? Beliau adalah pebisnis online fashion di Malang yang saat ini juga berkenan untuk menjadi tutor Mama Papa Mengaji dari Malang. Dipersilakan kepada Bu Endah untuk menyampaikan Mau'izatul Hasanahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia dan kasih sayangnya kepada kita dan alam semesta ini yang tiada tara. Dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini saya merasa senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Apa kabar Ayah Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih semangat? Luar biasa. Luar biasa. Tidak ngantuk kan Bapak Ibu? Tidak. Tidak ngantuk. Tetap semangat. Jadi nggak ngantuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk bertausiah. Tapi sayangnya Bapak Ibu, saya sebenarnya belum pintar bertausiah. Saya tidak piawai. Saya belum bisa bertausiah, belum pintar bertausiah. Saya juga tidak piawai merangkai kata-kata. Cuman satu yang saya ingat pepatah Bapak Ibu. Allah bisa karena biasa.
Ya, Keren. suatu itu takkan pernah bisa kalau tidak pernah kita mencoba. Cobanya. Nah, untuk Masya itu Bapak Allah, Ibu. luar biasa. Nah, untuk itu Bapak Subhanallah. Ibu, juga. izinkan saya mencoba menyampaikan sedikit pesan-pesan positif dan hal-hal yang bermanfaat buat kita semua. Semoga Amin, saja insyaallah, saya amin. tidak mengecewakan Bapak Ibu semua. Amin, Insya insyaallah. Allah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya mohon sesuatu, mohon kepada Bapak Ibu semua berkenan melakukan sesuatu, yaitu sesuatu hal yang kecil dan mudah untuk dilakukan, tetapi nilainya luar biasa. Berat pada timbangan. Ringan Bapak Ibu, mudah sekali. Ya. Dan juga berfungsi, juga bermanfaat, atau sambil mengendorkan saraf-saraf kita, terutama di wajah kita. Mungkin yang semangatnya mulai sedikit mengendor, semangatnya mulai turun, atau mungkin rasa ngantuk mulai menggerogoti. Bapak Ibu, mari kita segarkan kembali dengan senyum. Semuanya kita tersenyum, saling menebarkan senyum. Senyum yang manis, senyum yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu, boleh saya minta senyumnya? Boleh. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Ya, Baik Bapak Bu. Ibu. Ayo Bapak Ibu, mari kita semuanya tersenyum, saling menyebar senyum. 1, 2, 3. Tersenyum. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua atas keikhlasannya. Semoga senyumannya itu tadi Menjadi sedekah dicatat Ibu. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh dan amal kebajikan kita. Amin ya Amin, amin ya rabbal alamin ya mujib. Karena senyum itu adalah hal kecil dan perbuatan mudah, tetapi bernilai ibadah, yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain. Berarti Nah, kalau senyum-senyum begitu, Bapak sendiri, Ibu. Nah, gimana? lain cerita Ntar Bunda. gila tuh. Kalau senyum-senyum sendiri. Bahaya Jangan itu. Bunda, jangan sampai Bahaya senyum-senyum kalau senyum sendiri. sendiri. Cukup kalau disuruh senyum di sini aja. Kecuali kalau kita berbicara dengan orang lain diiringi dengan senyum, insya Allah bertambah ibadahnya. Amin. Gitu, Insya Bunda. Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Baik Bapak Ibu, adapun senyum Bapak Ibu tadi itu, yang senyumnya Bapak Ibu saya minta, saya mohon kesediaannya untuk senyum. Nah, itu kebetulan ada hubungannya dengan topik yang akan saya coba angkat malam ini, yaitu tentang keutamaan berbuat baik. Adapun berbuat baik itu Bapak Ibu merupakan akhlak yang mulia yang bisa kita wujudkan pada berbagai hal. Di antaranya seperti memberikan pertolongan apapun kepada siapapun. Kemudian berbagi ilmu yang bermanfaat. Kemudian menasihati untuk kebaikan. Kemudian juga memperlakukan dengan baik orang-orang yang terdekat. Seperti kepada orang tua, pada suami, istri, anak, cucu, saudara, atau kerabat. Mata tambah buta. Kemudian juga perlakuan baik kita kepada lingkup yang lebih luas. Seperti tetangga, di kantor atau di tempat kita bekerja, dan juga dengan semua orang yang kita berinteraksi dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian termasuk juga keberadaan kita di Zoom ini Bapak Ibu. Di sini kita berinteraksi dengan baik satu sama lain. Ya, di forum Mama Papa Mengaji ini kita saling berbagi ilmu, saling menyampaikan kebaikan, saling mengingatkan dan saling mendoakan. Semoga keberadaan kita di forum ini Allah mencatatnya sebagai amal jariah, amal kebajikan kita. Amin. 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 Amin.
Dan Bapak Ibu, berbuat baik itu tidak hanya kita lakukan sesama manusia, yang harus kita lakukan juga kepada makhluk-makhluk sekitar kita, makhluk ciptaan Allah, kepada alam semesta. Mereka juga harus kita perlakukan dengan baik. Karena perbuatan baik itu akan memberi efek balik yang baik juga kepada kita. Efeknya akan kembali kepada kita sendiri. Di antaranya yang harus kita lakukan terhadap alam, seperti melestarikan alam, tidak merusaknya, kemudian menjaga dan merawat ekosistem alam, kemudian memelihara dan menyayangi ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Alam kalau kita perlakukan dengan baik atau semestinya, kita akan mendapatkan manfaatnya. Tetapi apabila alam tidak kita perlakukan dengan baik, bisa-bisa menimbulkan bencana dan malapetaka yang dahsyat. Na'udzubillahi min zalik. Baik, Bapak, Ibu, ayah bundaku yang dirahmati Allah. Adapun referensi yang sangat kuat menganjurkan kita untuk selalu dan harus berbuat baik, banyak sekali Bapak Ibu. Di antaranya dalam Al-Quran Allah berfirman pada surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ada lagi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Berikut lagi dalam surat Al-Quran surat Asy-Syura ayat 23. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Berikut lagi Quran surat Hud ayat 114. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Terakhir terdapat dalam surat Yunus ayat 26. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala terbaik, yaitu surga dan kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berbuat baik yaitu dicintai Allah, memperoleh rahmat-Nya, ditambahkan kebaikan. Sehingga dengan demikian kita antusias untuk berbuat baik dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah secara istiqomah. Dan Bapak Ibu, ayat-ayat tadi juga menerangkan tentang balasan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Pahala terbaik berupa surga dan tambahan kenikmatan melihat Allah. Kemudian Bapak Ibu, ada juga hadis-hadis yang menguatkan untuk perbuatan baik ini. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa menolong saudaranya yang sedang dalam kebutuhan, maka Allah akan menolong dalam kebutuhannya. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya berbicara kepada saudaranya dengan wajah tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Nah, hadis-hadis tersebut mendorong kita untuk selalu berusaha menolong orang lain dan berbuat baik kepada orang lain tanpa meremehkan
lupakan sedikit pun untuk hal-hal yang mudah dan kecil sekalipun. Seperti contohnya tersenyum. Begitu Bapak Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi orang yang baik dan jangan pernah lelah menjadi orang baik. Karena besar pahalanya Bapak Ibu. Dan semua itu berjalan tidak lama. Kalau besok kita mati, berarti sampai besok saja. Dan kalau malam ini kita mati, berarti hanya sampai nanti malam saja kita dapat berbuat baik. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus menulis yang baik-baik dan berbuat yang baik-baik? Karena kita hidup di dunia ini tidak lama. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan kita ingin kebaikan-kebaikan itu tertinggal. Oleh karena itu, jadilah kita orang hebat. Jangan sesekali menjadi orang bodoh. Nah, Ayah Bunda, tahukah siapa yang dikatakan orang hebat? Tahu Bapak Ibu? Siapa orang hebat itu? Saya bermanfaat untuk orang lain. Iya. nggak tahu siapa. Nggak tahu. Baik, Bapak Ibu. Allah yang tahu, Bu. Jadi orang hebat itu yaitu orang yang ketika umurnya ditutup oleh Allah, tetapi buku catatan amalnya tidak ditutup oleh Allah. Terus mengalir sampai hari kiamat. Nah, itulah yang dikatakan orang hebat. Berbeda sekali dengan orang bodoh. Orang bodoh dalam kacamata Quran dan hadis adalah orang yang hanya mengejar kenikmatan dunia, tetapi melupakan urusan akhirat. Yang ada dalam pikirannya hanyalah urusan dunia, dunia, dan dunia. Akhiratnya diabaikan. Kira-kira Ayah Bunda mau pilih yang mana ini? Mau Nomor jadi satu. orang hebat apa mau pilih orang bodoh? Jadi orang hebat. Keduanya. Keduanya. Jadi orang hebat dan berguna untuk orang lain. Insya Allah, semoga kita semua di sini dimasukkan ke dalam golongan orang-orang hebat. Amin. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Karena sudah tergabung dalam majelis taklim Mama Papa mengaji. Insya Allah, Allah ridhoi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu. Maka sekarang Bapak Ibu, silahkanlah kita bekerja untuk dunia seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Urusan dunia boleh dipending, boleh ditunda-tunda karena kita seakan-akan hidup selamanya. Akan tetapi Bapak Ibu, untuk urusan akhirat di tempat di mana kita nanti akan kekal di sana, jangan ditunda-tunda. Seakan-akan kita mati esok hari, Bapak Ibu. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Masya Allah. Betul, Bu. Baik, mari Hebat Bapak ini, Ibu. ustazahnya keren. Mari kita perbanyak berbuat baik dan amal soleh. Dan perbanyaklah zikrul maut. Kalau kita sering zikrul maut, akan merangsang kita untuk memperbanyak amal soleh, amal kebajikan. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Takkan rugi orang yang berbuat baik, Bapak Ibu. Kejarlah akhiratmu, duniamu akan kau dapatkan. Baik, ayah bundaku semua yang disayang Allah, kiranya sampai di sini dulu pesan-pesan positif yang dapat saya sampaikan malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, juga bagi saya khususnya. Besar harapan saya mendapatkan maaf dari Bapak Ibu semua jika dalam penyampaian tadi ada salah dan khilafnya, dan mungkin juga jauh dari kata sempurna. Karena kesalahan sudah pasti milik saya dan kesempurnaan
hanya milik Allah semata. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebagai pariwara penutup. Terima kasih Ibu. Nah, kita dengarkan Pak Ustadz Taslim dulu. Monggo silakan Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz Taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang disayang Allah. Betapa hebatnya malam hari ini. Wah, Bu Endah. Ini Tahu dari kesempurnaan Ustaz. Hebat semua ya Pak. ini bukan Ternyata saya. menyimpan potensi yang tersembunyi. Jadi yang pertama mengingatkan, yang kedua mengajarkan, yang ketiga memberikan ketauladanan, yang keempat langsung praktek masalahnya. Ini mutiara yang terpendam nih Pak Ustadz Iya. Taslim juga Endah. Jadi malam hari ini udah lengkap ini gitu. Ya, mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Oh, malam ini Yang hebat orang ya Pak ya. yang dipilih oleh Allah, yang hadir semuanya pilihan Allah untuk masuk surga bareng. Amin amin. 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 Saya kembali lagi bahwa mengharapkan bahwa semua yang di komunitas Mama Papa ini bukan sekedar belajar, tapi insya Allah semuanya bisa mengajarkan ke orang lain. Kembali visi misi atau tujuan kami Mama Papa yaitu mengamalkan hadis khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia yaitu yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Insya Allah semuanya bisa ngajar. Nanti Bu Aas ngajar di Australia. Wah, Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. mudah-mudahan ya kita tetap sehat walafiat dan Amin. diberikan hidayah, inayah, ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mohon maaf lahir batin. Sama-sama Pak. Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.